Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adamario Agung Karismawan dari kelas 4 AD4TE nomor absen 8. Video ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas teori, perawatan, dan perbaikan. Pada kali ini kita akan membahas perawatan motor dan generator. Mesin listrik yaitu dibagi menjadi dua, ada statis dan dinamis. Lalu ada konstruksi motor dan generator. Pada konstruksi motor terdapat dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Bagian yang lainnya yaitu ada kutub magnet, ada poros, ada lilitan rotor, dan ada lilitan stator. Sedangkan untuk konstruksi generator, kita bisa lihat ada papan terminal, ada jangkar, ada lubang angin, ada poros penggerak, ada komutator, dan ada penguat eksitasi. Lalu kita akan membahas prinsip kerja motor dan generator. Untuk prinsip kerja motor, aliran arus di dalam pengantar yang berada di dalam pengaruh medan magnet akan menghasilkan gerakan. Lalu untuk prinsip kerja dari generator, medan magnet dan gerakan sepotong pengantar yang dialiri arus akan menimbulkan tegangan. Untuk lebih jelasnya bisa melihat gambar pada slide ini. Lalu ada motor dan generator. Motor dan generator dibagi menjadi dua, ada yang AC dan ada yang DC. Yang AC dipecah menjadi sinkro dan induksi. Dan induksi ini terdapat dua, yaitu ada satu fasa dan ada tiga fasa. Sedangkan yang DC dibagi menjadi dua, yaitu penguat terpisah dan penguat sendiri. Sedangkan penguat sendiri ini terdapat seri, shunt, dan kompon. Kompon ini adalah gabungan antara seri dan shunt. Lalu ada pemeliharaan motor dan generator. Analisis kerusakan motor sebaiknya diawali dengan mendengar atau inspeksi visual. Periksalah motor dari kerusakan yang mudah terlihat, misalnya pecahnya bel, cangkang motor, lubang tangkai rotor yang menciut atau membeku, atau belitan kawat yang terbakar. Suara berisik motor atau lubang tangkai rotor yang membeku biasanya menjadi tanda-tanda utama dari kerusakan bearing. Periksalah motor dari adanya kerusakan bearing dengan cara memutar tangkai rotor, kemudian cobalah untuk menggerakkan tangkai rotor tersebut naik turun. Nah, tangkai rotor yang tidak berputar atau terserat atau bermasalah saat bergerak mungkin mengindikasikan adanya kerusakan bearing. Lalu, teknik dasar yang digunakan dalam pemeriksaan motor listrik ada 4 poin, yaitu menggunakan magometer, pengujian lilitan jangkar, pengukuran arus, dan pengujian menggunakan tes lem. Pengujian tes lem mengecek kerusakan rangkaian seperti mengalami ground, hubung pendek, dan rangkaian terbuka. Hasil ground yang buruk akan menginsulasi hubungan kawat antara stator dan bel peringatan. Motor yang punya ground winding mungkin disebabkan oleh reaksi sekring, panas berlebih, atau kekurangan daya. Shock dapat disebabkan oleh motor yang mengalami pentanahan atau grounded. Oleh karena itu, perawatan harus sering dilakukan saat pengecekan grounded motor. Untuk lebih jelasnya, seperti gambar pada slide ini. Nah, untuk mengecek motor dari pentanahan atau grounded, kita menghubungkan sebuah LED tes lampu dengan salah satu dari LED motor. Kemudian kita menyambungkan tes lem yang lain ke stator atau rangka motor. Jika lampu menyala, maka hal itu mengindikasikan motor dalam keadaan terhubung ke ground, seperti pada gambar yang ini. Untuk lebih jelasnya, untuk menentukan apakah ada rangkaian terbuka di motor tersebut,
kita menghubungkan tes lamp lead ke kawat lead motor. Nah, jika lampu tersebut tidak menyala, berarti ada rangkaian terbuka di dalam motor itu. Namun, jika lampu menyala, maka rangkaian tertutup dengan baik. Seperti itu. Lalu ada pengujian magometer. Pada gambar ini pengujian ground, yang ini pengujian open circuit. Motor yang mengalami ground akan terbaca sebagai 0 atau sekitar 0, dan motor yang mengalami open circuit akan menunjukkan angka tinggi di magometer. Lalu pengujian yang selanjutnya yaitu pengujian lilitan jangkar. Percobaan untuk mengecek apakah lilitan jangkar berfungsi dengan baik, tidak ada yang putus atau memusingkan dengan inti jangkarnya. Kita harus mengalirkan listrik DC melalui komutator, lalu kita dekatkan sebuah kompas dengan jangkar. Lakukan pengamatan jarum kompas akan berputar ke arah jangkar. Hal ini membuktikan adanya medan elektromagnet pada jangkar. Artinya, lilitan jangkar berfungsi dengan baik. Namun, jika jarum kompas diam tidak bereaksi, artinya tidak terjadi elektromagnet karena lilitan putus atau hubung sikat ke inti jangkar. Selanjutnya yaitu kita akan membahas pemeliharaan generator. Nah, pemeliharaan dan perbaikan generator hampir sama dengan pemeliharaan motor listrik. Masalah utama pada generator yaitu terbakarnya sekring, regulator tidak bekerja, output tegangan rendah atau tinggi, dan tegangan yang tidak stabil atau berfluktuasi. Prosedur pertama yaitu kita melakukan pemeriksaan visual terhadap konektor, terminal-terminal terhadap karat atau terkontaminasi dengan cairan, debu, dan lain-lain. Terdapat 4 pengujian dalam pemeliharaan generator, yaitu pengujian hubungan singkat, pengujian regulator, pembongkaran generator, dan perawatan bearing. Untuk pengujian hubungan singkat, dengan mematikan satu daya dan mengukur resistansi terminal yang dicurigai, dapat kita simpulkan jika nilai resistansi bernilai 0, maka terjadi hubungan singkat. Sebaliknya, jika nilai resistansi sangat besar, maka ini berarti sambungan tersebut terbuka. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar ini. Lalu ada pembongkaran dan pemeriksaan generator. Langkah pertama yaitu kita mematikan sumber data, lalu memberikan tanda dan identifikasi menggunakan derek, lalu kita melepaskan semua pengikat, lalu kita memeriksa stator, mengukur resistansi antara lead, dan melakukan uji pentahanan. Kerusakan juga sering terjadi pada dioda generator. Oleh sebab itu, lakukan juga mengecekkan resistansi pada dioda. Jika rusak, kita harus menggantinya dengan yang baru. Lalu yang selanjutnya yaitu ada perawatan bearing. Yang pertama kita melakukan pemeriksaan secara periodik, yaitu jika rusak kita ganti yang baru. Setelah itu kita menggunakan cakar yang sesuai. Lalu kita menggantikan pelumas di dalam bearing dengan yang baru. Kita mengisi dengan pelumas yang baru melalui lubang tutup. Untuk pemeliharaan preventif, yaitu pemilihan terhadap kotoran dan debu, pemeriksaan poros, dan pemeriksaan mur dan baut. Untuk pemeliharaan preventif berkala ada 3, yaitu pemeliharaan, kontaminasi, dan repulsif. Untuk pemeliharaan dibagi menjadi 3, yaitu penggantian bearing, penggantian oli, dan pembersihan motor. Untuk yang kontaminasi ini biasanya terkontaminasi oleh debu dan karat. Untuk repulsif terdapat komutator secara periodik, sikat, dan kedengaran sikat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.